Dalam laporan itu disebut, Indonesia memiliki rakyat yang tidak mudah menyerah. Mereka bisa kehilangan materi, tapi tidak kehilangan semangat. Fakta ini membuat banyak pengamat barat kagum. Dunia boleh punya ribuan jet, kapal induk, dan rudal hipersonik. Tapi tahukah Anda, ada satu negara di Asia Tenggara yang justru membuat para analis militer dunia terdiam, bukan karena senjatanya, tapi karena rakyatnya. Rusia akhirnya angkat bicara. Dalam sebuah laporan strategis yang dibahas di media militer mereka, muncul satu kalimat yang membuat publik heboh. Indonesia adalah negara dengan kekuatan rakyat paling tangguh di Asia, bukan senjatanya, tapi jiwa dan semangat bangsanya. Pernyataan ini langsung mengguncang forum-forum geopolitik dunia. Apa maksud sebenarnya di balik pujian Rusia ini? Dan mengapa media barat tiba-tiba ikut mengakui bahwa rakyat Indonesia punya daya tahan luar biasa, bahkan di atas banyak negara besar lain? Dalam wawancara eksklusif yang dikutip dari media Rusia Sputnik dan RIA Novosti, beberapa analis pertahanan menyebut Indonesia sebagai model kekuatan non-konvensional di kawasan Asia. Mereka menyebut bahwa kekuatan Indonesia tidak hanya diukur dari jumlah tank, jet tempur, atau kapal selam, tetapi dari soliditas rakyatnya. Salah satu analis militer Rusia, Viktor Litovkin, mengatakan, bangsa Indonesia memiliki karakter bertahan yang jarang dimiliki bangsa lain. Mereka bisa hidup di tengah krisis, bencana, dan tekanan politik global, namun tetap bersatu dan bekerja keras. Pujian ini bukan tanpa alasan. Rusia mempelajari bagaimana Indonesia mampu mempertahankan stabilitas nasional di tengah krisis global, mulai dari pandemi, konflik energi, hingga tekanan ekonomi dunia. Bahkan saat banyak negara lain goyah, Indonesia tetap tumbuh positif. Itulah yang membuat Rusia menyebut Indonesia sebagai negara dengan kekuatan sosial paling berbahaya dalam artian positif, karena kekompakan rakyatnya membuat musuh manapun sulit menggoyahkan negeri ini. Tidak hanya Rusia, media barat pun akhirnya ikut mengakui. Dalam laporan The Economist dan BBC Analysis Unit, Indonesia disebut sebagai negara yang memiliki resilience power tertinggi di Asia Tenggara. Mereka menyoroti bagaimana rakyat Indonesia selalu mampu bangkit, bahkan setelah bencana besar seperti tsunami Aceh, krisis ekonomi tahun 1998, hingga pandemi global tahun 2020-an. Dalam laporan itu disebut, Indonesia memiliki rakyat yang tidak mudah menyerah. Mereka bisa kehilangan materi, tapi tidak kehilangan semangat. Fakta ini membuat banyak pengamat barat kagum. Bagaimana semangat gotong royong dan kebersamaan bisa menjadi benteng pertahanan nasional yang tidak terlihat. Bahkan lembaga seperti R&D Corporation dari Amerika Serikat pernah menulis bahwa Indonesia memiliki potensi militer rakyat terbesar di Asia Tenggara, dengan lebih dari 100 juta warga usia produktif yang siap dilatih jika terjadi ancaman nasional. Artinya, jika negara lain hanya mengandalkan pasukan profesional, Indonesia memiliki tentara cadangan alami rakyatnya sendiri. Ketangguhan ini juga diakui oleh para petinggi militer dari berbagai negara. Letnan Jenderal Charles Frenel, Panglima Angkatan Darat Amerika Serikat untuk wilayah Pasifik, pernah mengatakan, TNI dan rakyatnya memiliki kedisiplinan dan semangat yang sulit ditandingi. Mereka mungkin tidak punya teknologi sebesar kami, tapi mereka punya moral tempur yang sangat tinggi. Sementara itu, Jenderal Angus Campbell, Panglima Angkatan Pertahanan Australia, dalam forum Indo-Pacific Defense Dialogue menyebut, kekuatan Indonesia bukan hanya pada militernya, tetapi pada kemampuan rakyatnya untuk bersatu di bawah tekanan. Itu hal yang membuat mereka berbahaya bagi siapapun yang mencoba mengancam stabilitas kawasan. Bahkan dari negara tetangga Malaysia, Menteri Pertahanan Dato Seri Muhammad Hasan secara terbuka memuji profesionalitas TNI dan loyalitas rakyat Indonesia. Kami kagum dengan Indonesia, negara itu besar, tapi bisa teratur, rakyatnya disiplin dan cinta tanah air. Pernyataan-pernyataan ini membuktikan bahwa kekuatan Indonesia bukan hanya diukur dari jumlah pesawat atau kapal perang, tapi dari jiwa rakyatnya yang siap berdiri di garis depan bila negara dipanggil. Sejak zaman penjajahan, semangat rakyat Indonesia sudah dikenal luar biasa. Dari perlawanan rakyat Aceh,
perjuangan di Surabaya tahun 1945, hingga gerakan pembebasan Irian Barat semuanya bukan karena teknologi, tapi karena rakyat yang bersatu tanpa takut mati. Dunia mencatat bahwa saat banyak negara dijajah selama ratusan tahun, Indonesia hanya butuh beberapa dekade untuk memaksa penjajah angkat kaki, karena satu hal. Semangat rakyatnya tidak bisa dibeli atau ditaklukkan. Kini, semangat itu masih ada. Dalam latihan militer gabungan, prajurit TNI selalu dikenal memiliki daya tahan ekstrem. Mereka bisa bertahan di hutan berhari-hari tanpa peralatan canggih, hanya dengan kemampuan dasar dan mental baja. Bahkan prajurit asing yang ikut latihan bersama sering terkejut dengan kemampuan fisik dan spiritual tentara Indonesia. Itulah sebabnya beberapa analis barat menyebut Indonesia sebagai the sleeping giant, raksasa yang tenang, tapi punya kekuatan besar yang tidak terlihat. Dalam konteks geopolitik modern, kekuatan rakyat atau Populist Resilience kini menjadi faktor utama yang diperhitungkan dalam strategi pertahanan global. Rusia, Tiongkok, dan Amerika sudah lama mempelajari konsep ini. Tapi Indonesia telah menerapkannya sejak lama tanpa sadar. Gotong royong, kesetiakawanan sosial, dan semangat bela negara yang tinggi membuat Indonesia menjadi benteng alami di Asia Tenggara. Karena bagi bangsa ini, pertahanan bukan hanya tugas TNI, tapi tugas seluruh rakyat. Dan itulah yang ditakuti banyak pihak. Sebuah bangsa dengan 280 juta rakyat yang kompak, bermental baja, dan punya semangat juang tanpa batas. Dunia akhirnya sadar, Indonesia bukan negara biasa. Ia adalah negara yang kuat, karena rakyatnya tidak bisa dipatahkan. Seperti kata pepatah Rusia, senjata bisa hancur, ekonomi bisa runtuh, tapi semangat rakyat yang bersatu takkan pernah bisa dikalahkan. Maka, jika ada yang bertanya, apa kekuatan terbesar Indonesia? Jawabannya sederhana, rakyatnya. Rakyat yang tangguh, setia, dan cinta tanah air. Inilah alasan mengapa dunia, dari Rusia hingga Amerika, mulai membuka mata terhadap kekuatan sejati negeri ini. Karena selama rakyat Indonesia tetap bersatu, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menggoyahkan merah putih. Saya World Story, dan inilah kisah tentang bangsa yang kekuatannya tidak diukur dari rudal atau jet tempur, tapi dari hati dan jiwa rakyatnya. Nah, itu tadi diakui oleh media barat dan negara barat juga tentang Indonesia yang mempunyai, rakyatnya khususnya mempunyai daya tahan yang luar biasa. Itu adalah sesuatu kredit ataupun satu pujian yang diberikan oleh negara luar tentang masyarakat Indonesia dalam apapun keadaan, apa juga krisis, masyarakat ataupun rakyat Indonesia bisa bertahan dan bagaimana ya, harus mempertahankan negara itu. Semangat mereka tuh luar biasa banget. Dan kita bagaimana perasaan itu membela negara walaupun bukan dengan rudal, bukan dengan senjata, bukan bukan soal TNI atau sebagainya, tapi rakyat itu sendiri yang punya rasa cinta kepada negara, punya rasa tanggung jawab untuk memelihara negara itu, yang harus kita contohi dan harus kita ikuti untuk memastikan negara itu terus menjadi kuat dan kukuh walau apa juga keadaan yang mendatang. Pasti rakyatnya bisa, karena rakyat Indonesia itu dikatakan seorang ataupun rakyat yang tangguh dalam apa juga keadaan, dan sering dikatakan sebagai the sleeping giant katanya, seorang yang tenang gitu dalam menghadapi apa juga yang datang di hadapan. Itu sesuatu yang sangat perlu dibanggakan dan harus dikekalkan oleh generasi-generasi akan datang supaya Indonesia terus menjadi sebuah negara yang tangguh, insya-Allah. Dan kalau menurut teman-teman ASDI gimana? Ini menceritakan tentang teman-teman ASDI Indonesia. Titik komen di bawah supaya juga bisa tahu realitinya. Oke, sampai ketemu lagi insya Allah dalam video. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Dadah.